Oke sobat wisata, kita udah sampai di Desa Ciberem yang tadi kita mau lihat. Nah di sini memang masyarakatnya tadi udah kita lihat penuh dengan warna-warni rumahnya, dan juga ada penghasil kopi ya Pak ya, kopi. Iya. Nah saya dengan siapa ini Pak? Pak Komala Bu. Pak Komala. Atau disebut untuk di kopi, untuk anak-anak kopi taunya Pak Kokom aja gitu. Iya, ketua kelompok atau gimana? Ketua kelompok bidang perkebunan khususnya di kopi. Oh gitu. Nah untuk di sini kopinya sendiri itu jadi tempat wisata gitu Pak? Kebetulan kemarin ada program PSBI, jadi sasarannya memang lokal ekonomi development gitu, LED gitu. Jadi yang diangkat oleh BI itu sendiri yaitu komoditi kopinya supaya mungkin berkembang, dan yang ditertibkan oleh BI itu sendiri adalah sampahnya juga. Pengennya menjadi bank sampah juga gitu. Terus kalau sejak ini dibangun, ini udah berapa tahun ya Pak? Kalau wisata sendiri sebenarnya baru Bu, dari tahun 2018 BI masuk, ya, sampai bertahap lah 2019 mungkin ya Pak Bu ya, mulainya gitu kemarin. Jadi ini sebenarnya mulai diserahkannya kemarin Desember Januari lah. Cuma pas mau ini kopi. Covid ya, gitu. Tapi udah mulai banyak pengunjung ke sini sebelumnya. Sebenarnya kalau yang udah pada tahu, yang saya tahu udah ke kedai ini tuh sebenarnya bagi orang Cirebon, Indramayu itu keenakan Bu. Katanya sejuk, view-nya bagus, warna-warni, gunungnya juga, ada taman nasional, apalagi kalau misalnya pohon bungur ini berbunga kayak gitu, sakuranya Ciberem gitu. Sebenarnya punya potensi benar. Itu bulan apa Pak kalau dia berbunga? Kenapa? Bulan apa? Biasanya berbunga itu di awal-awal musim hujan awal. Jadi bulan 11 ke 12. Jadi 11-12 itu kalau sobat wisata mau datang ke sini itu disarankan ya, sehingga view-nya selain gunung, gitu, rumah warna-warni, kemudian ada bunga-bunga yang mirip sakura gitu ya. Jadi yang jelas mungkin tadi seperti Bapak pimpinan TN juga, banyak sebenarnya yang suka selfie ke sini walaupun tidak ngopi gitu, hanya sekedar datang karena ini indah juga katanya gitu. Jadi di sini tempat ya kayak Instagram gitu ya. Mereka yang mau masukin ke Instagram itu bisa foto di sini walaupun mereka kadang-kadang pengunjungnya sendiri Bu, dia suka bikin bikin expose juga melalui medsos. Katanya oke lah untuk kita punya dua kawasan di Kuningan yang punya view dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah wajah kopi yang di Sukagiri, yang view satu kabupaten kota itu kelihatan semua. Nah kalau dari bawah ke atas ya ini Ciberem katanya. Berarti nanti ini kalau kita ngobrol ngasih tahu ke sobat wisata, kalau yang mau nongkrong sambil minum kopi, terus sambil lihat view Gunung Ciremai dan rumah warna-warni, Ciberem lah tempatnya gitu ya. Iya betul. Tempat wisatanya sendiri selain tempat view yang bagus, apalagi yang ada di Desa Ciberem ini? Kebetulan BI itu juga ada program kopi walk Bu. Jadi jalan-jalan ke kebun kopi, terus nanti di tengah-tengah ada proses edukasinya dari panen pasca panen. Dan ini termasuk hilirnya. Ini berapa jauh dari sini kita ke kebun kopi? Sini Bu, sana. Ini jalan ini muter ke kiri, nanti kurang lebih 2 km lah. Cuma memang itu rata-rata di musim panen, karena tujuan akhirnya dia itu pengen tahu panen sampai proses pasca panennya. Oke, sobat wisata, kita udah bincang-bincang sama ini ketua kelompok untuk pengembangan wisata di sini termasuk kopi. Nah, mungkin kita perlu ngelihat yang di kebun kopi kali. Boleh Bu. Ya. Cuma sayang kebetulan Ciberem tahun ini kurang buah kopinya karena kemarin cuaca ekstrim tahun kemarin. Jadi pas hujan pertama muncul bunga, harusnya ada hujan lagi Bu, tapi telat. Akhirnya bunganya kering, ya tidak jadi buah. Gitu. Makanya panen sekarang kayak panen terakhir gitu. Ya kita selesaiin dulu bincang-bincang kita nikmati kopinya. Mangga. Oke sobat wisata, kita udah sampai di
apa namanya nih Pak? Ruang edukasi Kopi Ciberem. Kopi Ciberem, oke. Iya. Nah mungkin Bapak bisa ceritakan nih untuk tempat apa namanya ruang edukasi ini apa aja isinya gitu, fasilitasnya. Kemudian kalau orang datang ke sini mereka akan mendapatkan pengetahuan apa? Yang jelas memang satu paketnya minimal 20 orang Bu yang untuk jogging track. Karena kenapa? Karena di situ kan kita harus ada persiapan sebelumnya. Yang jelas memang sasaran utamanya orang datang itu awal tetap dari kedai tadi di situ, terus kita jalan jogging track muter ke kebun kopi. Nah ini termasuk anggap pertengahan lah di sini, pertengahan jogging tracknya di sini. Nanti para peserta yang ikut jogging track itu dia panen sendiri Bu. Jadi tata cara panen yang baik itu seperti apa. Nah setelah itu nanti setelah panen ada pasca panen, proses pasca panennya seperti apa dikasih tahu gitu. Nah ini ruang apa ini? Nah setelah akhir pasca panen, nah ini mulai mengarah ke produksi Bu. Oh, ini. Nah hasil akhirnya setelah pasca panen ini jadi ada roast bean nih namanya nih. Jadi udah siap roasting produksi. Nah untuk mulai dari kopi dipetik, dijemur, kemudian sampai di roasting ini sampai proses seperti ini berapa lama nih Pak? Dirata-ratakan kita penjemuran untuk, jadi rata-rata gini Bu, tiap proses itu pasti tingkat lama tidaknya keringnya itu beda-beda Bu. Kita anggap diambil rata-rata 20-25 hari lah sampai kering sampai jadi ini. Nah setelah itu kita ada masa resting juga. Kopi itu kalau habis panen udah jangan langsung di roasting. Jadi harus ada didiamkan dulu, kalau bisa 3 bulan lah, 2 bulan, 3 bulan lah minimal gitu. Nah ini mesin sangrainya, roastingnya ini kebetulan memang bagus nih, standar SNI juga, punya William ini. Nah Sobat Wisata, kita udah lihat tadi rumah produksinya untuk sampai ke roasting. Nah tapi kita juga ingin tahu kebunnya seperti apa. Yuk. Oke Sobat Wisata, sekarang kita udah nyampe di kebun. Nah ini kita lihat yang udah mulai matang, yang merah-merah. Yuk. Oke. Nah ini udah siap ya Pak ya? Iya, udah siap nih. Ini udah siap untuk dipetik. Tapi nanti yang hijau ditinggal ya Pak? Iya, makanya kenapa kalau musim kopi memang sama dengan cengkeh 1 tahun sekali, cuma masa panen kurang lebih 3 bulan. Karena kenapa? Tidak semuanya diambil yang merahnya saja. Merahnya ya. Ini saya boleh tes? Boleh Bu. Metik 1 ya Pak? Boleh mangga. Mau 2 mau 3. Bisa demut Bu. Oh ya? Iya, manis. Oke. Dimut atau digigit Pak? Digigit? Iya digigit. Oke lah nanti. Nah terus ini yang para peserta untuk edukasi yang tadi kata Bapak berkelompok ya sekitar 20 orang, mereka habis dari trekking nanti mereka juga mulai ikut manen. Bagaimana apa yang dipilih, kemudian sampai dijemur nanti, kemudian proses dulu. Iya, proses dulu. Nah terus habis itu mereka juga belajar nanti roasting. Roasting memang untuk roasting kan itu cuma sekadar melihat cara roasting seperti itu. Kalau terjun langsung ya susah juga. Iya. Bahwa tata cara merosting seperti ini basicnya. Tapi pada akhirnya memang feeling juga harus bermain. Oke. Iya. Siap. Nah mungkin Sobat Wisata, ini kita udah sampai di kebunnya. Tadi udah mulai kita lihat juga ada yang dijemur, kemudian sampai ada yang didiamkan dulu ya, didinginkan lah istilahnya ya Pak ya, untuk kemudian baru diproses. Nah sekarang kita bisa ngelihat dari jenis kopinya Liberica ya Pak? Bukan, ini Robusta Bu. Oh jenis kopinya Robusta. Nah ini udah ada banyak nih pohonnya yang udah mau siap panen. Nah ini nanti juga memang musimnya lagi nggak bagus ya Pak ya? Lagi kurang bagus. Waktu tahun kemarin waktu berbunga cuacanya ekstrim. Jadi sekarang ini hanya nggak semuanya berbuah, tetapi ini udah banyak sih yang lagi siap panen. Oke, itu dari kebun kopi Pak Kokom, kopi Robusta.